Warung pecel lele paling ramai di Jakarta ini ternyata menyimpan perjanjian berdarah dengan pocong, dan kutukannya masih terdengar setiap malam. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Langkah kaki Arman terasa berat ketika ia menyusuri trotoar sempit di salah satu sudut Jakarta. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air bercampur lumpur yang memantulkan cahaya lampu jalan. Perantauan yang dulu ia impikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan desa, kini hanya memberinya rasa getir dan beban yang makin menumpuk. Dengan tabungan seadanya, ia membuka sebuah warung pecel lele kecil di pinggir jalan. Hanya berupa gerobak kayu reyot yang ditutupi terpal biru lusuh, dengan beberapa bangku plastik murahan di sampingnya. Setiap malam ia menunggu dengan sabar, berharap ada orang yang sudi mampir. Namun hampir selalu, yang terjadi adalah orang-orang berjalan melewatinya begitu saja, menuju warung tenda besar di ujung jalan yang lebih terang, ramai dan terkenal. Dari kejauhan, suara denting piring, tawa pengunjung dan bau sedap ikan bakar menusuk hati Arman, membuatnya semakin sadar betapa warungnya seperti tidak dianggap keberadaannya. Sehari bisa jadi hanya ada 2 atau 3 orang pembeli, itu pun terkadang hanya membeli nasi uduk tanpa lauk karena alasan hemat. Sementara di seberang jalan, puluhan orang rela antre untuk menyantap pecel lele di warung lain. Waktu terus berjalan, hutang kontrakan menumpuk, uang hasil jualan bahkan tidak cukup untuk membeli bahan keesokan harinya. Arman hanya bisa menunduk setiap kali pemilik kontrakan datang menagih. Pernah suatu kali, ia terlambat membayar hingga diancam akan diusir jika bulan depan masih tak mampu melunasi. Hatinya terhimpit, pikirannya kalut. Ia merasa perjuangannya sia-sia. Pada suatu malam yang sepi, angin berembus dingin menusuk tulang. Hanya ada satu pembeli yang datang, seorang sopir ojek online yang buru-buru menelan lele goreng lalu pergi tanpa banyak bicara. Setelah itu, Arman duduk termenung di kursi plastik yang mulai rapuh, menatap kosong ke arah jalanan yang perlahan lengang. Rasa lapar mengguncang perutnya, tapi ia memilih menahan karena harus menyisakan bahan dagangan untuk esok. Dalam keputusasaan itu, pandangannya tertumbuk pada seorang pria tua yang tiba-tiba muncul dari arah jalan gelap. Langkahnya pelan, tubuhnya membungkuk, wajahnya sebagian tertutup caping usang, pakaian yang dikenakannya lusuh, seperti orang yang tak pernah memedulikan penampilan. Namun ada sesuatu yang aneh. Meski jalannya lambat, kehadirannya begitu mencolok, seolah hawa dingin ikut terbawa bersamanya. Pria itu berhenti di depan warung Arman, tersenyum tipis dengan bibir pucat. "Daganganmu sepi, nak?" tanyanya dengan suara berat, parau tapi jelas menusuk telinga. Arman terkejut, tak menyangka ada orang yang memperhatikan. "Iya, Pak. Begitulah. Mungkin belum rezekinya," jawabnya setengah memaksa tersenyum. Pria tua itu duduk di bangku plastik tanpa diminta. Tangannya meraba meja kayu yang penuh bekas minyak. "Bukan soal rezeki. Kau kalah bersaing. Di kota ini siapa yang berani, dialah yang menang." Ucapan itu membuat Arman terdiam. Kata-katanya seakan mengetahui isi hatinya. "Saya hanya perantau, Pak. Modal pun pas-pasan. Kalau begini terus, mungkin saya harus pulang kampung." Tapi di kampung pun, tanah sudah dijual, tak ada lagi yang bisa diharapkan. Pria tua itu tertawa lirih. Tawanya kering tanpa rasa gembira. "Tak perlu pulang. Ada jalan. Jalan yang bisa membuat warungmu seramai warung di seberang sana. Bahkan lebih ramai lagi." Arman menoleh cepat menatap penuh curiga. "Jalan? Maksudnya bagaimana?" Pria tua itu mencondongkan tubuh, suaranya menurun jadi berbisik. "Pesugihan? Kau tahu itu, bukan?" Jantung Arman berdegup kencang. Kata itu begitu familiar, sering ia dengar sebagai cerita-cerita menyeramkan dari orang desa. Pesugihan selalu dikaitkan dengan jin, iblis dan tumbal. Namun di sisi lain, keputusasaannya membuat kata itu terdengar seperti tawaran emas. "Pesugihan? Dengan siapa?" tanyanya pelan, hampir bergetar. Pria tua itu tersenyum, kali ini lebih lebar, memperlihatkan giginya yang kuning dan jarang. "Dengan pocong. Kemari isketun biraning. Pocong itu bisa membuat warungmu tidak pernah sepi. Daganganmu akan selalu habis, orang-orang akan datang berduyun-duyun meski hujan deras sekalipun." Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti sekitar warung. Lampu jalan di dekat sana berkedip-kedip, seolah menyetujui ucapan sang pria tua. Arman menelan ludah.
Tapi pesugihan itu pasti ada syaratnya, bukan? Tentu, jawab pria tua itu cepat, matanya memancarkan sorot aneh. Tak ada yang gratis di dunia ini, nak. Pocong hanya meminta sedikit, sesuatu yang harus kau berikan secara rutin. Tak sulit asal kau berani. Kau ingin kaya atau ingin terus sengsara? Pertanyaan itu menghantam kepala Arman bagai palu. Malam itu, ia benar-benar merasa berada di persimpangan. Uang di kantongnya hanya tersisa beberapa lembar ribuan. Utang kontrakan menunggu, perut lapar tak kunjung kenyang, dan harapan yang makin terkikis. Sementara di hadapannya, pria tua misterius ini membuka pintu menuju sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Namun di balik tawaran itu, Arman merasakan ketakutan yang samar, seperti ada bayangan kain putih yang bergerak di sudut matanya. Ia berkeringat dingin meski angin malam menusuk. Pria tua itu berdiri, merapikan capingnya. Pikirkanlah baik-baik. Jika kau siap, datanglah ke pemakaman tua di dekat kali besar itu. Tengah malam bawalah seekor ayam hitam. Pocong akan menunggumu di sana. Ucapannya begitu jelas seolah memberi instruksi pasti. Setelah itu, pria tua itu berjalan pergi perlahan. Tubuhnya lenyap dalam gelap, seolah ditelan malam. Arman hanya terdiam, dadanya naik turun tak karuan. Kata-kata pocong akan menunggumu terngiang-ngiang di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Jalan menuju kontrakan terasa begitu panjang. Sesampainya di kamar sempitnya, ia duduk termenung, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Antara takut dan tergoda, antara ingin selamat dari derita atau terjerumus ke jalan yang ia sendiri tak tahu ujungnya. Di luar hujan kembali turun, dan di sela suara derasnya air, Arman merasa samar-samar mendengar bunyi kain diseret di jalan depan kontrakannya, membuat tubuhnya semakin membeku. Malam itu langit Jakarta dipenuhi awan hitam pekat. Hujan sore meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung, membuat suasana pemakaman tua di pinggir kali besar itu terasa semakin pengap. Arman melangkah dengan hati berdebar kencang, membawa sebuah karung berisi ayam hitam yang berontak tak henti. Tangannya gemetar, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Ia sudah berhari-hari memikirkan tawaran pria tua misterius itu, menimbang antara rasa takut dan keputusasaan. Dan sihirnya Rais Wudung menang. Jadi sudah lagi punya sibuk apa. Hanya ada satu pilihan, melakukan pesugihan. Pemakaman itu sunyi, hanya suara serangga malam dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Lampu jalan berhenti beberapa meter dari pintu gerbang, sehingga bagian dalam makam gelap gulita, diterangi hanya cahaya bulan yang sesekali muncul di balik awan. Nisan-nisan tua berjejer miring, beberapa sudah retak ditumbuhi lumut. Arman menelan ludah. Ia berjalan pelan, menapaki tanah yang becek, menuju bagian tengah pemakaman sesuai instruksi. Samar-samar ia mencium bau anyir bercampur tanah basah, membuat perutnya mual. Ia berhenti di depan sebuah nisan yang lebih besar dari yang lain, penuh dengan tulisan Arab yang hampir terhapus. Di sini, gumamnya mengingat arahan pria tua itu. Joy meletakkan karung ayam di tanah, lalu mengeluarkan pisau kecil yang sudah ia siapkan. Tangannya bergetar ketika membuka karung. Ayam hitam itu berkokok lirih, seperti tahu apa yang akan menimpanya. Dengan gemetar, Arman membaca doa seadanya yang ia ingat, lalu menyembelih ayam itu tepat di lehernya. Darah segar mengucur deras membasahi tanah. Bau amis segera menyeruah, bercampur dengan bau anyir makam. Tubuh ayam meronta sesaat lalu terkulai. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Ranting pohon Kamboja bergoyang keras, dan suara kain terseret terdengar di antara nisan. Arman tercekat, tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak secepat genderang perang. Dari arah belakang nisan besar perlahan muncul sosok putih. Kain kafan lusuh menutupi seluruh tubuhnya. Tanah masih menempel di sekujur kain. Wajahnya terbungkus rapat. Hanya terlihat lekukan wajah yang menonjol di balik kain yang kaku. Pocong itu berdiri diam, tubuhnya bergerak naik turun seperti melayang. Bau busuk begitu pekat membuat Arman hampir muntah. Ia mundur beberapa langkah, namun kaki terasa berat seolah tertahan. Sosok itu semakin dekat, lalu suara parau terdengar tidak keluar dari mulut, melainkan seakan bergema langsung ke dalam kepala Arman. "Kau memanggilku. Untuk apa?" Suara itu dingin, datar menusuk telinga membuat bulu kuduk Arman berdiri. Dengan sisa keberanian, ia menjawab terbata-bata. Saya ingin dagangan saya ramai. Saya ingin warung pecel lele saya tidak pernah sepi.
Pocong itu terdiam sejenak, lalu kepalanya miring ke kanan seperti menimbang sesuatu. Ramai. Mudah, tapi ada syarat. Arman menggigit bibir, menunggu dengan napas tersengal. Setiap bulan, 1 nyawa. Mati, tidak wajar. Itu penggantinya. Suara itu kembali menggetarkan dada Arman. Ia merasakan kakinya hampir goyah. 1 nyawa, ulangnya dengan suara kecil. Pocong itu mendekat hingga jarak hanya beberapa langkah. Aroma busuknya semakin menusuk. Ya, 1 nyawa, agar daganganmu selalu ramai. Agar rezekimu tidak pernah putus. Kau malah dia paling memberi jalan sisanya. Tugasku, hening panjang membungkus malam itu. Hanya suara daun kering yang berisik diterpa angin. Arman menatap tanah, pikirannya kacau. Jadi semakin ingin warungnya berhasil. Ia ingin keluar dari kesengsaraan. Tapi tumbal nyawa manusia, itu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun bayangan hutang, ancaman terusir dari kontrakan, dan rasa lapar yang menyesakkan, membuat pikirannya semakin terhimpit. Pocong itu kembali bersuara, kali ini lebih menekan. Pilih ya atau tidak. Jika tidak, aku akan mengambilmu sekarang. Tubuh Arman bergetar hebat. Ia bisa merasakan hawa kematian menyelimuti dirinya. Seolah napasnya bisa berhenti kapan saja jika ia berkata tidak. Dengan suara serak ia akhirnya berkata, Saya setuju. Pocong itu mendadak berhenti bergerak. Suasana hening, lalu terdengar suara seperti kain terkoyak. Dari tubuh pocong, tetesan cairan hitam menetes ke tanah, menimbulkan bau menyengat. Baik, mulai besok, warungmu akan penuh. Ingat syaratnya, setiap bulan 1 nyawa. Setelah itu, pocong perlahan mundur, lalu menghilang ke balik nisan. Angin berhenti bertiup, malam kembali sunyi. Hanya ayam hitam yang sudah tak bernyawa tergeletak dengan darah menggenang. Arman terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Perjanjian telah dibuat. Dalam hatinya, ia tahu ia baru saja menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Kemurnian jiwanya sendiri. Namun di balik rasa takut yang menghimpit, ada secercah rasa lega. Sebuah harapan samar bahwa mulai esok, warung pecel lelenya akan berubah nasib. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan makam. Di belakangnya, suara kain terseret terdengar sekali lagi. Seolah sebuah pengingat bahwa perjanjian itu nyata dan tak bisa ditarik kembali. Malam itu Arman tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit, ia terus mendengar bisikan di telinganya. 1 nyawa, 1 nyawa. Bisikan itu berulang-ulang, membuatnya menggigil ketakutan. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa penasaran dan keinginan kuat untuk melihat apa yang akan terjadi pada warungnya besok. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Burung-burung gereja bertengger di kabel listrik. Sementara kendaraan sudah memenuhi jalan sejak matahari baru menampakkan sinarnya. Arman bangun lebih awal dari biasanya. Meski semalaman hampir tak bisa tidur karena suara bisikan 1 nyawa yang terus menghantui kepalanya. Dengan langkah canggung ia menuju warung kecilnya. Ember berisi ikan lele yang ia beli di pasar tampak biasa saja. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa porsi. Namun entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ikan-ikan itu. Matanya seperti lebih tajam, tubuhnya lebih segar, seakan-akan ikan itu baru saja ditangkap dari kolam. Sore menjelang malam, Arman mulai membuka warung. Dia tidak berharap banyak, sebab selama ini pemandangan kursi-kursi kosong sudah menjadi hal biasa baginya. Tapi baru saja lampu neon sederhana ia nyalakan. Sudah ada 2 orang pemuda datang dan memesan. Lalu disusul keluarga kecil yang ingin makan malam bersama. Tidak lama, warung kecil itu dipenuhi orang yang duduk di bangku plastik seadanya. Bahkan ada yang rela berdiri menunggu giliran. Arman terbelalak, hatinya berdebar kencang. Ia mulai menggoreng lele dengan minyak panas, menyiapkan sambal terasi pedas yang menjadi andalannya. Anehnya, setiap kali ia mengeluarkan ikan dari ember, jumlah di dalamnya tidak berkurang. Meski sudah berkali-kali ia goreng, ikan di dalam ember tetap terlihat penuh. Seolah ada tangan gaib yang menambahinya. Orang-orang yang makan tampak puas. Mereka mengunyah dengan lahap, sambil sesekali berkomentar, "Gila, ini lelenya enak banget. Dagingnya empuk, nggak ada bau amis sama sekali. Iya, sambalnya juga pas. Kayak bikin ketagihan." Arman hanya tersenyum sambil pura-pura sibuk di dapur kecilnya. Dalam hati, ia merasakan campuran antara syukur dan ngeri. Perjanjian itu nyata. Pocong benar-benar menepati janjinya.
Malam itu, warungnya ludes diserbu pembeli. Ia pulang dengan kantong penuh uang, jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya gemetar ketika menghitung lembar demi lembar. Air matanya menetes tanpa sadar. Namun rasa lega itu hanya berlangsung singkat. Keesokan paginya, kabar buruk berembus di sekitar kampung. Seorang tukang parkir yang semalam makan di warung Arman ditemukan tewas di pinggir jalan. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat. Mulutnya dipenuhi tanah basah seakan baru saja disumpal paksa. Warga bergumam ngeri. Beberapa mengatakan ia terkena santet. Yang lain menyebut karena serangan jantung. Arman mendengarnya sambil berpura-pura kaget. Padahal dadanya bergetar keras. Ia tahu ini adalah bau hitam dari perjanjian yang ia sepakati. Malam berikutnya, warung Arman kembali dipenuhi pembeli. Bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Orang-orang seolah tak peduli kabar kematian yang menyelimuti kampung. Bau harum minyak goreng bercampur sambal bakar membuat siapapun yang lewat tergoda untuk singgah. Anehnya, meski warung hanya sederhana, orang rela antre panjang. Tidak sedikit yang berkomentar bahwa mereka seperti ditarik untuk masuk. Seolah ada magnet gaib yang membuat kaki mereka berhenti di depan warung Arman. Namun, di balik keramaian itu, mulai ada kejadian ganjil yang mengganggu. Seorang ibu rumah tangga yang makan di sana bersama anaknya, pulang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi esoknya, ia ditemukan pingsan di rumah dengan tubuh membiru. Tak lama setelah dibawa ke rumah sakit, ia meninggal dengan mata melotot dan lidah terjulur. Dokter tidak bisa memastikan penyebabnya. Malam berikutnya lagi, seorang pengamen yang nekat duduk di warung tanpa memesan apa-apa, akhirnya diberi sepiring nasi lele oleh Arman, sekadar belas kasihan. Lelaki itu menghabiskannya dengan rakus. Namun besok paginya, warga menemukan mayatnya di kolong jembatan. Tubuhnya membusuk cepat padahal baru semalam ia masih hidup. Warga mulai berbisik-bisik mengaitkan semua kematian itu dengan warung pecel lele Arman. Aneh ya, kok tiap ada orang makan di sana, nggak lama kemudian ada aja yang meninggal, kata seorang bapak di pos ronda. Tapi anehnya, yang lain sehat-sehat aja. Mungkin kebetulan, sahut yang lain, meski nadanya ragu. Arman mendengar semua bisikan itu. Hatinya semakin dicekam takut. Namun ia tak berani berhenti. Pocong sudah memperingatkan, setiap bulan harus ada nyawa. Dan ini selatama ia rencanakan korban demi korban muncul dengan sendirinya. Setiap malam, saat ia menutup warung, ia merasakan hawa dingin di sekitarnya. Kursi di sudut warung sering terlihat sedikit bergeser. Seperti ada yang duduk padahal kosong. Kadang-kadang sambil menggoreng ikan, ia mencium bau busuk mayat yang muncul sesaat lalu menghilang. Beberapa kali, ia melihat bayangan putih berdiri di ujung jalan. Tubuhnya kaku dengan kain kafan yang menjuntai. Arman hanya bisa berpura-pura tidak melihat meski bulu kuduknya meremang. Uang yang ia dapat semakin banyak. Ia bisa membayar kontrakan, bahkan mulai menabung. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini kagum dan iri. Tapi setiap kali menutup pintu kontrakan, suara pocong selalu terdengar di telinganya. 1 nyawa, sudah kutagih. Bulan depan, 1 lagi. Suara itu membuat Arman susah tidur. Meski tubuhnya letih setelah seharian bekerja, ia mulai bermimpi buruk. Dirinya duduk makan lele bersama orang-orang dengan wajah membusuk, mata kosong, mulut dipenuhi tanah. Dalam mimpi itu, mereka semua menatapnya dengan tatapan marah, seolah menuntut balas. Pagi hari ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Namun malamnya warung tetap ia buka. Diri sudah terikat janji. Dan setiap kali ada pembeli yang terlihat lemah atau sendirian, hatinya bergetar. Ia tahu mungkin mereka lah korban berikutnya. Semakin lama, ketakutannya bercampur dengan ketagihan. Uang yang masuk terlalu besar untuk dilepaskan. Sementara rasa ngeri itu perlahan menjadi bagian dari hidupnya. Dia mulai terbiasa melihat kursi kosong yang sesekali bergoyang sendiri. Atau piring yang tiba-tiba terisi nasi tanpa ia sentuh. Semuanya adalah tanda bahwa pocong itu selalu hadir. Mengawasi, menagih, dan memastikan janji tetap ditepati. Di warung pecel lele Arman kini terkenal. Orang-orang dari luar kampung ikut datang, penasaran dengan rasanya. Namun bersamaan dengan itu, berita tentang kematian aneh yang selalu mengikuti warung itu juga semakin menyebar. Ada yang percaya, ada yang menyangkal. Tapi bagi Arman, ia tahu betul semua itu nyata. Ia telah mengikat perjanjian dengan kengerian, dan kini ia tidak bisa lagi mundur.
4. Aroma busuk di tengah keramaian warung pecel lele itu semakin malam semakin padat. Kendaraan sering berhenti mendadak hanya untuk mampir. Lalu lalang orang yang lapar tak henti-hentinya mengisi kursi-kursi plastik yang berderet di pinggir jalan. Lampu neon putih yang digantung seadanya memantulkan cahaya pucat, menciptakan bayangan aneh di wajah para pembeli. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu hal yang perlahan membuat warga sekitar resah. Bau busuk yang tidak wajar. Bau itu bukan sekadar amis ikan atau sisa makanan, melainkan bau bangkai yang menusuk hidung. Begitu tajam hingga membuat orang yang lewat spontan menutup hidungnya. Warungnya rame banget, tapi kok bau kayak ada kucing mati ya? Bisik seorang ibu yang lewat sambil menutup hidung dengan kerudungnya. Beberapa pembeli merasa mual, tapi anehnya tetap duduk dan melahap pecel lele dengan lahap. Seolah-olah indera penciuman mereka mendadak tumpul begitu makanan itu ada di depan mata. Penjual pecel lele itu, yang kini semakin gemuk dengan wajah penuh senyum, sudah tahu dari mana asal bau itu. Setiap kali bau busuk menguar, dia segera menyalakan dupa, menaruh kipas angin kecil untuk meniup asapnya ke arah jalan, berharap orang-orang mengira hanya bau got atau bangkai hewan di sekitar. Namun, rahasia sebenarnya jauh lebih mengerikan. Di salah satu kursi plastik di pojok warung, kursi yang selalu terlihat kosong di mata orang biasa, sesosok pocong duduk kaku. Kain kafannya kotor penuh tanah, wajahnya pucat membengkak dan matanya bolong menghitam. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali si penjual, tapi kehadirannya bisa dirasakan lewat bau busuk yang menyelimuti udara. Pocong itu tidak hanya sekadar duduk diam. Ia menunduk memperhatikan setiap piring pecel lele yang disajikan, seolah memastikan perjanjian berjalan lancar. Sesekali kepala pocong itu bergerak perlahan, menoleh ke arah pembeli tertentu. Penjual tahu betul, itu adalah isyarat. Korban bulan berikutnya sudah ditentukan. Malam itu, seorang pemuda yang baru pulang kerja mampir untuk makan. Pocong di kursi kosong itu menatapnya lama, lalu kepalanya bergerak patah-patah, seperti sedang menunjuk. Si penjual menelan ludah, tangannya gemetar saat menyajikan sepiring nasi, sambal, dan lele goreng yang garing. Tak ada seorang pun menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya sudah ditandai sebagai pengganti selanjutnya. Malam itu, seorang pengamen jalanan singgah di warung pecel lele. Bajunya lusuh, gitar tuanya hanya bertali 3, dan wajahnya lelah karena seharian bernyanyi di lampu merah. Ia duduk di kursi paling pinggir, tepat di samping kursi kosong, yang hanya bisa dilihat penjual sebagai tempat pocong itu duduk. Tanpa banyak bicara, si pengamen memesan sepiring lele goreng. Saat piring diletakkan di depannya, penjual bisa melihat jelas. Mata pocong yang duduk di kursi kosong itu menatap tajam, seolah sedang menunggu mangsa menyantap hidangan terakhir dalam hidupnya. Pengamen itu makan dengan lahap, bahkan sampai menjilat sambalnya yang pedas menggigit. Tidak ada yang aneh malam itu. Dia membayar dengan recehan seadanya, lalu pergi sambil tersenyum, meninggalkan aroma amis peluh yang bercampur asap gorengan. Namun keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Tubuh pengamen itu ditemukan tergeletak di pinggir kali, hanya beberapa ratus meter dari warung. Matanya membelalak, wajahnya pucat seperti habis dicekik, dan yang paling mengerikan, mulutnya dipenuhi tanah basah, seakan-akan ada tangan yang sengaja menyumbatnya dari dalam kuburan. Orang-orang yang melihat mayatnya merinding ketakutan. Ini bukan mati biasa, gumam seorang warga menutup hidung dari bau busuk yang menyengat. Desas-desus pun mulai beredar. Warga sekitar yang awalnya senang karena warung pecel lele itu membawa keramaian, kini mulai mengaitkan keanehan-keanehan yang muncul. Sejak warung itu rame, udah 3 orang mati mendadak, bisik seorang ibu-ibu di warung kopi. Katanya semalam si pengamen makan di sana. Terus paginya ketemu kayak gitu, sahut yang lain sambil menelan ludah. Sementara itu, penjual pecel lele duduk di dapurnya dengan wajah tegang. Malam-malamnya tidak pernah tenang lagi. Setelah warung tutup, ia selalu mendengar suara kain gesek diseret di lantai. Suara berat serak seperti ada yang berbisik di sudut gelap dapurnya. Lapar, lapar lagi. Bau tanah basah kerap memenuhi ruangan meski ia sudah menutup pintu rapat-rapat. Bahkan saat ia membuka ember berisi ikan, kadang ia melihat bukan ikan yang berenang,
melainkan tangan pucat terikat kain kafan yang menggapai-gapai, lalu lenyap begitu saja. Penjual itu sadar, perjanjian yang ia buat tidak bisa ditarik kembali. Pocong itu haus nyawa, dan dirinya hanyalah penyedia jalan. Tapi yang membuatnya makin takut, suara pocong itu kini terdengar lebih sering, lebih dekat, seolah-olah ia tidak lagi hanya duduk di kursi kosong warung. Kadang di tengah malam, suara itu berbisik tepat di belakang telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri kaku. Giliran siapa? Giliran siapa lagi malam ini? Malam itu, penjual pecel lele duduk sendirian di dapur warungnya. Wajahnya muram, matanya sayu, pikirannya diliputi kegelisahan. Ia sudah berhari-hari menunda ritual persembahan yang seharusnya dilakukan. Hatinya digelayuti rasa bersalah setiap kali mengingat pengamen malang yang mati dengan mulut penuh tanah. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak sanggup, gumamnya menatap wajan besar yang penuh minyak goreng. Namun keputusan itu justru menjadi kesalahan besar. Pocong yang selama ini hanya muncul samar dan berbisik pelan, mulai menunjukkan amarahnya dengan cara yang menggetarkan. Awalnya terdengar suara lirih, seperti kain panjang diseret di atas lantai warung. Sweet, sweet, sweet. Suara itu bergerak dari depan warung, melewati kursi-kursi kosong, menuju dapur. Padahal pintu warung sudah ia kunci rapat-rapat. Penjual terdiam. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar hebat. Tiba-tiba, wajan besar berisi minyak yang belum dipanaskan mendidih dengan sendirinya. Blop! Blop! Gelembung-gelembung besar bermunculan, meletup-letup. Seperti sedang dimasak dengan api raksasa padahal kompor mati. Bau anyir bercampur hangus menyeruak, menusuk hidung hingga membuatnya hampir muntah. Ia terlonjak mundur, menabrak ember berisi ikan lele hidup yang ia beli sore tadi. Ember terguling, airnya tumpah membasahi lantai. Ikan-ikan itu menggelepar sejenak, lalu mati serentak. Tubuh mereka kaku, mata mereka melotot seolah menatap penjual dengan pandangan penuh dendam. Ya Allah, bisiknya suara tercekat, namun horor itu belum selesai. Jauh dari sudut ruangan, suara berat dan parau bergema, seolah-olah keluar dari dalam tanah. Kenapa kau berhenti? Penjual menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, menembus kepalanya. Ia gemetar, tubuhnya hampir roboh. Suara kain yang diseret kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Dengan perlahan ia menoleh, dan di sana, di pojok dapur yang gelap, terlihat sosok itu. Pocong. Tubuhnya terikat kain kafan kotor, kepalanya miring, wajahnya pucat kehijauan dengan tanah menempel di sana-sini. Bola matanya menonjol menatapnya tajam tanpa berkedip. Kain kafan di bagian bawah tubuhnya menjuntai panjang, bergesekan dengan lantai, menghasilkan suara menyeret yang membuat bulu kuduk berdiri. Janji harus ditepati. Desisnya, suara bergetar seperti berasal dari liang kubur. Penjual mundur terhuyung, punggungnya menabrak meja. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Pocong itu melangkah mendekat, dan setiap kain kafannya bergeser, bau busuk seperti bangkai manusia kian menusuk ruangan. Wajan mendidih kembali, meletup keras. Cipratan minyak panas menyambar ke lantai. Namun tidak padam, minyak itu terus bergolak seolah dimasak oleh amarah gaib. Pocong berhenti hanya satu langkah dari penjual. Dari mulutnya yang terkoyak, keluar gumpalan tanah basah bercampur cacing yang jatuh ke lantai dengan bunyi plok. Blok. Jika kau berani ingkar, giliranmu yang kuambil. Penjual hampir pingsan. Dadanya sesak, matanya berkunang. Ia mengangguk cepat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Air matanya jatuh, bercampur dengan peluh dingin. Dan seolah puas dengan ketakutannya, pocong itu perlahan lenyap, meninggalkan bau busuk yang masih menggantung di udara, puing yang masih bergolak, dan lantai yang penuh ikan mati melotot. Sejak malam itu, penjual sadar ia tidak lagi punya pilihan. Pocong itu bukan sekadar mitra dalam perjanjian, melainkan algojo yang siap mengeksekusi bila syarat tidak dipenuhi. Kabar kematian pengamen yang aneh terus bergulir dari mulut ke mulut. Semakin banyak warga yang mulai berbisik, mengaitkan kejadian itu dengan warung pecel lele yang baru saja populer. Beberapa bahkan mengaku mencium bau busuk seperti bangkai setiap kali melewati warung tersebut, terutama menjelang tengah malam.
Rasa curiga warga akhirnya sampai ke telinga seorang ustaz kampung yang tinggal tidak jauh dari sana. Ustaz itu dikenal sederhana, berusia sekitar 50-an, dan sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Meski awalnya hanya sekadar mendengar desas-desus, hatinya merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di warung pecel lele itu. Malam itu, dia datang ke warung dengan jubah putihnya, ditemani beberapa warga yang ingin menyaksikan. Penjual pecel lele yang melihat kedatangannya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Jeris tahu ini akan menjadi malam yang penuh bahaya. "Assalamualaikum," sapa Ustaz dengan tenang. "Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz," jawab penjual dengan suara lirih, hampir tercekat. Ustaz duduk di kursi dekat dapur, membuka kitab kecil, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya tegas, bergetar, memenuhi seluruh ruangan yang diterangi lampu neon putih. Namun baru beberapa bait dibacakan, tiba-tiba lampu warung berkelip-kelip, lalu plak, padam seketika. Warung tenggelam dalam gelap gulita. Hanya terdengar suara kursi yang berderit dan angin dingin yang masuk dari celah pintu. "Subhanallah," bisik salah seorang warga yang ikut menyaksikan dari luar. Dalam kegelapan itu, terdengar suara gesekan kain panjang menyeret lantai. Sri. Semakin lewas, semakin keras seperti sesuatu bergerak mendekat. Bau busuk menusuk tiba-tiba memenuhi ruangan. Tiba-tiba, di hadapan semua orang terlihat sekelebat kain putih panjang menjulur dari arah dapur. Kain itu bergerak seperti ular hidup, melilit tubuh Ustaz yang sedang membaca doa. "Astagfirullah," teriak Ustaz. Tubuhnya terjerembab ke lantai. Kain kafan itu menjeratnya dengan kuat, melilit dari kaki hingga dada, bahkan meremas lehernya. Wajah Ustadz memerah, napasnya tersengal, matanya melotot berusaha bertahan. Suara ayat-ayat yang ia baca berubah menjadi desahan terputus-putus. Warga yang melihat dari pintu menjerit ketakutan. Beberapa langsung lari terbirit-birit, sementara yang lain hanya bisa berdiri kaku, tidak berani masuk menolong. Penjual sendiri terduduk di pojok warung, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin menolong, tapi kedua kakinya terasa lumpuh. Yang bisa ia lakukan hanya menutup wajah dan menangis, menyadari bahwa inilah balasan dari perjanjian yang tak bisa ia hentikan. Kain kafan itu semakin kuat mencekik Ustaz. Dari dalam kegelapan terdengar suara berat, serak, seolah berasal dari kubur yang dalam. "Jangan ganggu si perjanjianku." Ustadz hampir kehabisan napas. Namun dengan sisa tenaganya, ia berteriak lirih sambil mengucapkan kalimat tauhid. Seketika kain kafan itu terlepas, menghilang begitu saja, meninggalkan bekas lebam di tubuhnya. Ustadz terbaring lemas, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Tanpa banyak bicara, Ustadz segera dibopong keluar oleh warga. Malam itu juga ia memberi peringatan keras kepada semua orang yang hadir. "Warung ini ada yang menunggui, bukan manusia. Kalian semua harus berhati-hati." Penjual pecel lele semakin terpojok. Ia sadar sepenuhnya, perjanjian dengan pocong bukanlah sesuatu yang bisa diputus begitu saja. Pocong itu akan terus mengikatnya, bahkan melawan doa-doa suci sekalipun. Warung pecel lele itu semakin ramai, namun suasananya tidak lagi sama. Di balik tawa dan suara riuh pelanggan yang mengobrol, ada aroma aneh yang sering tercium. Bau tanah basah bercampur busuk, seperti kuburan yang baru digali. Awalnya, bau itu hanya samar-samar. Penjual masih bisa menutupinya dengan wangi sambal terasi dan asap minyak goreng. Tapi semakin hari, semakin jelas tercium. Yang lebih mengerikan, bau itu tidak berasal dari luar, melainkan dari daging lele yang ia goreng sendiri. Ketika ia menyiangi ikan, sisiknya terasa lembek seperti daging membusuk. Saat dimasukkan ke wajan panas, lele itu mengeluarkan aroma menusuk. Bukan gurih ikan goreng, melainkan persis bau kain kafan yang lama terkubur. Mungkin cuman perasaanku, pikirnya. Meski keringat dingin terus mengalir. Namun pelanggan yang tak tahu apa-apa tetap lahap menyantap lele goreng itu. Mereka memuji sambalnya, memuji tekstur dagingnya yang empuk, seakan tidak terganggu oleh aroma aneh tersebut. Penjual hanya bisa menatap dengan wajah tegang, menunggu apa yang akan terjadi. Dan benar saja,
Keesokan harinya kabar buruk kembali tersebar. Seorang sopir angkot yang semalam makan di warung itu ditemukan di rumahnya dengan tubuh membengkak, kulitnya melepuh, dan bau busuk menyengat keluar dari dalam tubuhnya. Seakan-akan belatung memakan organ-organnya dari dalam. Belum hilang kabar itu, menyusul cerita lain. Seorang kuli bangunan yang makan di sana mendadak jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus kering dalam semalam. Matanya cekung, kulitnya menghitam, dan ia menghembuskan napas terakhir sambil memuntahkan tanah bercampur darah. Desas-desus semakin menguat. Warung itu bawa sial, kata warga. Banyak yang mampir. Besoknya meninggal aneh-aneh. Namun anehnya, meski kabar kematian tersebar, warung itu tetap ramai. Seolah ada daya gaib yang membuat orang tidak bisa menolak untuk datang dan makan di sana. Mereka masuk dengan wajah penuh selera, tapi pergi dengan nasib yang tidak pernah pasti. Penjual pecel lele semakin terjepit. Setiap malam ia mendengar suara dari dapur, suara pocong yang lapar menggeram lirih. Kadang dari ember berisi ikan, muncul tangan pucat terikat kain kafan, meraih-raih seperti minta digoreng. Kadang saat ia memotong cabai, darah segar menetes dari ulekan batu menodai sambalnya. Ia tahu ia harus memilih. Jika ia berhenti, pocong itu akan membalas dengan nyawanya. Tapi jika ia teruskan setiap hari, ia akan menanggung dosa lebih besar. Makanannya menjadi racun kematian, kutukan yang membusukkan tubuh manusia. Di tengah malam, saat ia menutup warung, suara itu kembali terdengar. Terlewat di belakang telinganya, dingin dan berat. Jangan berhenti. Kalau kau berhenti, kau yang kujemput ke liang tanah. Penjual terisah, tangannya menutup wajah, hatinya hancur. Demi sadar apapun yang ia lakukan, dirinya sudah terikat selamanya. Warung itu bukan lagi miliknya, tetapi milik pocong yang menuntut darah, nyawa, dan tubuh manusia sebagai harga dari kesuksesan. Hari itu, penjual pecel lele sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang sakit keras. Ia memutuskan untuk kabur meninggalkan Jakarta, berharap bisa memutus rantai perjanjian dengan pocong. Malam itu ia sudah menyiapkan tas kecil berisi pakaian seadanya, menunggu waktu warung sepi agar bisa pergi diam-diam. Namun, entah kenapa, malam itu justru warungnya dipenuhi pembeli lebih ramai dari biasanya. Motor-motor berjejer di depan, kursi-kursi penuh, suara gelak tawa, dan denting sendok terdengar riuh. Penjual merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin menghentikan semua pesanan, ingin menutup paksa warung itu. Tetapi langkah kakinya seakan terkunci. Tiba-tiba, lampu-lampu neon bergoyang, berkelip-kelip. Angin dingin berembus dari arah dapur, membawa bau tanah basah yang pekat. Beberapa pelanggan terbatuk menutup hidung. Lalu terdengar suara mengerikan itu lagi. Srit, srit, srit. Kain panjang diseret di lantai. Dari kursi kosong di pojok warung, kain putih mulai muncul merayap ke tengah. Perlahan-lahan sosok itu menampakkan diri. Pocong, tubuhnya membusuk, wajahnya hancur dengan mata melotot besar, dan kain kafan kotor menjuntai panjang. Ya Allah, teriak seorang pelanggan, langsung terjungkal dari kursinya. Warung sontak berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berhamburan, berteriak. Sebagian terjatuh sambil menginjak meja dan piring. Suara histeris bercampur suara pecahan kaca. Pocong itu melayang-layang di tengah ruangan. Tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya keluar tanah bercampur cacing yang berjatuhan di atas meja makan. Piring-piring berisi lele goreng tumpah, sambal tercecer. Suasana berubah seperti neraka terbuka di ruang sempit itu. Tiba-tiba, wajan besar di dapur meledak. Minyak panas memercik liar, menyambar tirai, dinding kayu, dan atap warung. Api berkobar cepat, melalap seluruh ruangan. Panas menyengat bercampur asap hitam memenuhi udara. Orang-orang berlari tunggang langgang, meninggalkan warung yang kini jadi kobaran api. Di tengah kekacauan itu, penjual pecel lele terduduk di balik meja kasir. Wajahnya hitam pekat, tubuhnya kaku. Matanya melotot ke arah sosok pocong yang kini berdiri di depannya. Tangannya bergetar, mulutnya berusaha berteriak minta ampun. Tapi suaranya tercekik. Api semakin besar, menerangi sosok pocong yang menunduk tepat di hadapannya. Di detik terakhir, terdengar suara berat, parau, seolah keluar dari liang kubur. Janji, sudah lunas. Ketika api padam keesokan harinya,
Warga menemukan mayat penjual itu di balik meja kasir. Tubuhnya gosong, tapi anehnya wajahnya tidak terbakar utuh, melainkan menghitam seperti arang, dengan ekspresi ngeri yang membeku. Warung pecel lele itu dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani membangun atau menyentuhnya lagi. Orang-orang bilang, setiap tengah malam masih terdengar suara kain kafan diseret dari dalam reruntuhan. Kadang, ada yang bersumpah melihat bayangan putih melayang-layang di antara puing yang hangus, menatap dengan mata kosong seakan mencari mangsa baru. Dan sejak malam berdarah itu, nama warung pecel lele tersebut hanya tinggal cerita. Kisah perantau yang mencari keberuntungan, tapi berakhir menjadi budak pocong selamanya.